Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fajr adalah surah ke-89 di dalam susunan Mushaf Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Nama surah ini diambil dari kata Al-Fajr yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti waktu fajar. Surah ini memiliki kedudukan yang mulia, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan waktu-waktu tertentu untuk menegaskan suatu kebenaran kepada umat manusia. Dari segi tempat turunnya, surah Al-Fajr digolongkan sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Sebagian besar surah Makkiyah memiliki karakteristik fokus pada penanaman akidah yang kuat, penegasan mengenai tauhid, hari kiamat, serta kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran berharga bagi manusia. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Fajr memuat peringatan keras bagi orang-orang kafir dan pendusta agama melalui pemaparan kisah kehancuran umat-umat terdahulu yang membangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kaum 'Ad dengan bangunan-bangunan megah mereka, kaum Tsamud yang memahat batu-batu di lembah, serta Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang kokoh. Mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Selain kisah kehancuran kaum terdahulu, surah ini juga menyoroti perilaku dasar manusia dalam menyikapi nikmat maupun ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia seringkali merasa dimuliakan ketika diberikan kelapangan rezeki, lalu bersikap sombong dan mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya. Sebaliknya, ketika manusia diuji dengan kesempitan, mereka mengeluh seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya, padahal ujian tersebut adalah ketetapan yang penuh hikmah. Surah Al-Fajr juga dengan tegas mencela sikap manusia yang tidak memuliakan anak yatim, serta tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pula kecintaan manusia terhadap harta benda yang terkadang dilakukan secara berlebihan, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Semua sifat tercela ini akan mendapatkan balasan yang setimpal ketika hari kiamat benar-benar datang menegakkan keadilan mutlak. Puncak dari uraian surah ini menggambarkan penyesalan yang amat mendalam dari orang-orang ingkar ketika mereka menyaksikan hari kiamat dan neraka jahanam diperlihatkan di hadapan mereka. Pada saat itu, penyesalan tidak lagi berguna bagi siapapun, karena kesempatan untuk beramal soleh telah tertutup rapat di dunia. Manusia akan merenungi segala perbuatan masa lalu, namun pintu taubat telah tertutup bagi mereka yang memilih jalan kesesatan. Sebagai penutup dari rangkaian ayatnya, surah Al-Fajr memberikan gambaran ketenteraman bagi jiwa yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang tenang, atau an-nafsul mutmainnah, dipanggil dengan penuh kelembutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepadanya dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Mereka dipersilakan masuk ke dalam golongan hamba pilihannya, serta disambut dengan penuh kedamaian di dalam surganya bersama Nabi Muhammad SAW. Alangkah indahnya Al-Quran yang senantiasa menuntun hati kita dari kegelapan kelalaian menuju cahaya iman yang terang benderang, mengingatkan kita bahwa setiap detik kehidupan di dunia ini adalah ladang amal untuk meraih ridhonya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.